Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan berkati kita hari ini dalam memulai segala aktivitas kita. Kita akan disapa oleh firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan, masih paturiaturian mahamu ganuk marguru tuasiasi na jinalona songonaka juara bagas na burju di ragam-ragaman ni asiasi ni debata. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata melayani menjadi kata yang sangat populer dan sangat sering kita dengarkan di dalam kehidupan kita, dalam hidup bergereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Melayani bukanlah sebuah teori tapi sebuah tindakan. Memberi sesuatu kepada orang lain untuk membantu mereka, melayani mereka dalam kekurangannya adalah merupakan wujud daripada kekristenan kita di dalam Tuhan. Tetapi hari ini saudaraku, kata layanilah dalam bentuk imperatif, sebuah kata perintah dari Rasul Petrus, itu dihubungkan dengan kedatangan Kristus kedua kali. Jadi kalau kita membaca di ayat sebelum ayat hari ini, Rasul Petrus membicarakan tentang bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Jadi biasanya orang memahami hari akhir, kesudahan zaman itu seolah-olah mereka akan berpangku tangan, berdiam diri, menantikan Kristus datang kedua kali. Tetapi dalam pemahaman Kristus akan datang kedua kali, justru Rasul Petrus mengatakan supaya setiap orang harus lebih menyatakan sikap mereka dalam saling melayani. Maka kalimat layanilah seorang akan yang lain justru dihubungkan dengan karena Kristus akan datang segera kedua kali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus berkata bagaimana kita melayani ini? Apa yang kita bawa dalam pelayanan kita? Firman Tuhan katakan hari ini bahwa kita akan melayani sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Dalam bahasa aslinya dikatakan karunia itu adalah harisma, sesuatu pemberian Allah dalam kehidupan orang percaya. Amanginang kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11 ada 9 karunia-karunia roh dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita melayani itu bukan berdasarkan kemampuan kita, kehendak kita, tetapi justru melayani melalui karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga pelayanan itu tidak disasarkan kepada kemampuan kita secara manusiawi, tetapi dalam karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Artinya setiap orang, setiap pribadi pasti ada karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu kita setiap hari bergumul bagaimana menggali karunia itu dalam diri kita, sehingga karunia itulah yang kita pakai melayani orang lain dalam kehidupan ini. Misalnya dalam 1 Korintus pasal 12 ada karunia yang diberikan Tuhan kepada seseorang, yaitu hikmat. Ada pengetahuan, ada iman, ada karunia penyembuhan, ada mengadakan mujizat, karunia bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, kemudian berkata-kata dengan bahasa roh, dan kemudian juga ada menafsirkan bahasa roh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita di tengah-tengah masa pandemi ini, justru kita didorong, dimotivasi bagaimana kita saling melayani satu dengan yang lain. Saudaraku, gereja tidak hanya memberikan sesuatu yang bersifat materi untuk melayani, tetapi lebih daripada itu, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen adalah melayani mereka lewat doa kita, lewat perhatian kita, lewat sapaan kita, sehingga setiap orang yang kita layani akan mendapatkan sesuatu yang membuat mereka bersukacita, berbahagia di dalam kehidupannya. Saudaraku, hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita. Mari terus hidupi sikap melayani, terlebih di tengah-tengah keluarga, orang tua terhadap anak, dan demikian juga anak terhadap orang tua, dan juga sikap melayani di tengah-tengah gereja kita. Tuhan memberkati kita hari ini dalam setiap pekerjaan kita. Saudaraku, jangan lupa di tengah masa pandemi ini kita tetap memakai masker, mencuci tangan, dan jauhi kerumunan supaya kita tetap sehat di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan
memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu hari ini, mengajar kami, memotivasi kami untuk terus saling melayani di tengah-tengah kerajaan Tuhan sambil menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Mampukan kami menjadi pribadi yang mampu saling melayani satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh meneladani Yesus Kristus yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.